Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian negara, teori negara, sifat negara, unsur-unsur negara, dan pengertian bangsa. Yang kedua, pengertian dan perbedaan warga negara, penduduk, dan rakyat. Yang ketiga, asas-asas kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, dan yang keempat, hak dan kewajiban negara, hak dan kewajiban bela negara. Pengertian negara. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Tidak hanya itu, negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang memiliki kewajiban menyejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Teori negara. Satu, teori kekuasaan. Salah satu teori terbentuknya negara menurut ahli adalah teori kekuasaan. Kekuasaan berarti perjuangan hidup yang terbuat kekuasaan ekonomi dan fisik. Dengan adanya kekuasaan maka akan terbentuk negara atau kelompok yang paling kuat. Dua, teori hukum alam. Thomas Aquinas menyatakan bahwa pembentukan dan keberadaan negara tidak dapat terlepas dari hukum alam. Hal ini dikarenakan manusia harus hidup saling berdampingan dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara hukum alam. Tiga, teori ketuhanan. Menurut Friedrich Julius Hart mengungkapkan, bila negara dapat tumbuh secara perlahan, hal ini dapat bermula dari keluarga, bangsa, dan menjadi suatu negara. Pada teori ketuhanan yakini bahwa suatu negara terbentuk dikarenakan kehendak Tuhan, dibandingkan dengan revolusi atau perjuangan. 4. Teori perjanjian masyarakat. Teori keempat terbentuknya negara adalah teori perjanjian masyarakat. Teori ini juga dikenal sebagai teori kontrak sosial. Artinya bahwa suatu negara terbentuk karena perjanjian antar masyarakat. Sifat negara. 1. Sifat yang pertama adalah sifat memaksa. Negara berhak untuk menggunakan paksaan agar seluruh komponen bangsa mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekacauan, memastikan semua elemen negara mematuhi undang-undang yang berlaku, serta menjaga kedamaian bernegara. 2. Sifat monopoli. Negara juga memiliki sifat monopoli. Maksud dari sifat ini adalah semua hal yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak menguasai dan dikendalikan oleh negara. 3. Sifat menyeluruh. Sifat negara yang terakhir adalah sifat menyeluruh atau mencakup semuanya. Negara berhak dan wajib untuk mengatur semua warga negaranya tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Dengan kata lain, semua peraturan dan perundang-undangan berlaku bagi seluruh warga tanpa terkecuali. Unsur-unsur negara terdiri dari 4. Yang pertama yang harus dipenuhi adalah rakyat. Dalam hal ini, suatu negara harus memiliki masyarakat atau kumpulan individu yang hidup dan tinggal di suatu wilayah dalam negara tersebut. 2. Wilayah. Selain rakyat juga menjadi salah satu unsur-unsur negara yang tidak kalah penting. Di sini suatu negara harus memiliki wilayah dengan batasan teritorial yang jelas. 3. Pemerintahan yang berdaulat. Unsur-unsur negara yang perlu diperhatikan berikutnya adalah pemerintahan yang berdaulat. Di sini pemerintah dapat diartikan sebagai lembaga legislatif yang bertugas untuk membentuk undang-undang beserta jajarannya. 4. Pengakuan dari negara lain. Unsur-unsur negara terakhir yang harus dipenuhi adalah mendapatkan pengakuan dari negara lain. Di sini keberadaan negara diperkuat dengan adanya pengakuan dari negara lain bahwa negara tersebut mampu secara mandiri mengatur rakyatnya dengan baik. Pengertian bangsa.
Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan. Mereka umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama. Dua, pengertian dan perbedaan warga negara, penduduk, dan rakyat. 1. Warga negara. Warga negara adalah seseorang yang tinggal jadi bagian dari suatu masyarakat di wilayah tertentu. 2. Penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Misalnya saja, penduduk Indonesia adalah WNI, warga negara Indonesia, dan orang asing yang tinggal di Indonesia dan juga tetap selama 1 tahun. 3. Rakyat. Rakyat adalah semua orang yang berada di suatu wilayah. Rakyat dan berasal dari kumpulan orang yang punya persamaan sejarah, nasib, bahasa, serta kehendak untuk membangun sebuah negara. Perbedaan warga negara, penduduk, dan rakyat. Rakyat adalah semua orang yang tinggal di suatu negara, dan penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di sebuah negara dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan warga negara adalah orang yang tinggal di sebuah negara dan punya kewajiban serta hak di mata hukum. 3. Asas-asas kewarganegaraan. 1. Asas Usoli. Law of the Soil. Asas Usoli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempatnya dilahirkan, meski ayah ibunya bukan warga negara tersebut. Yang kedua, asas Iusaminis. Dikutip dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, asas Iusaminis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan dan bukan negara tempatnya dilahirkan. Yang ketiga, asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Asas ini menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang belum dewasa, yakni yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah. 4. Asas kewarganegaraan tunggal merupakan asas yang menentukan bahwa hanya ada satu kewarganegaraan bagi tiap orang. Jadi seseorang hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan saja. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib dan menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 menyatakan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. 4. Hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban negara bukan hanya menyelenggarakan pemerintahan saja, tetapi negara berhak menjamin warga negara dalam memeluk dan melaksanakan ajaran kepercayaan agamanya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang NRI 1945 Pasal 29 ayat 2, Pasal 28E ayat 1, dan Pasal 28E ayat 2. Hak dan kewajiban bela negara. Hukum dan bela negara di Indonesia sudah ada, dan itu sudah tercantum dan mendasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 27 ayat 3, yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu Pasal 30 ayat 1 menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Dari kedua ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia. Konsepsi bela negara ini substansial mengandung 5 nilai, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa